Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi penanganan sampah. Nah, materi ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi-materi sebelumnya kaitan dengan pengelolaan sampah perkotaan. Nah, di waktu sebelumnya kita sudah banyak membahas kaitan dengan sistem pengelolaan sampah perkotaan. Nah, di dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan tersebut, salah satu tahapan yang termasuk dalam bagian daripada pengelolaan sampah adalah pengolahan sampah. Nah, untuk secara umum pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknologi yang umumnya diterapkan dalam penanganan sampah, khususnya di Indonesia. Baik, sebagai pengantar dalam materi ini, di sini kita melihat ada beberapa gambaran kaitan dengan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia. Nah, di sini data yang saya maksud adalah dari BPS tahun 2001, di mana kaitan dengan pembuangan sampah yang secara langsung ke TPA hampir mencapai 40%. Nah, sedangkan landfillingnya, artinya yang pembuangan sampah yang sudah memenuhi syarat, kisaran 7,54% atau hampir mendekati 8%. Nah, sedangkan pengomposan dan pemanfaatan kembali sampah itu hanya 1,61%. Artinya di tahap penanganan ataupun pengolahan sampah persentasenya sangat sedikit sekali. Nah, sedangkan insinerasi atau pembakaran dengan suhu tinggi mencapai 35,49%. Dan selain itu sekitar 15,27%. Nah, ini biasanya penanganan ataupun pembuangan sampah yang tidak melalui sistem. Nah, itu adalah gambaran secara umum kondisi penanganan sampah di Indonesia. Nah, di sini di slide selanjutnya ini kita bisa melihat juga kondisi timbulan sampah di Provinsi NTB. Nah, data yang saya ambil adalah mengacu pada data IKPLHD NTB tahun 2019. Nah, di sini terdapat 10 kota kabupaten. Nah, di sini dalam tabel ini bisa kita lihat di mana total timbulan sampah masing-masing kabupaten kota yang ada di NTB sangat bervariatif, dan ada data pembuangan PTPA setiap harinya dengan satuan ton per hari. Terus ada juga data daur ulang atau sampah yang ditangani atau sampah yang diolah di masing-masing kota kabupaten, dan ada juga data sampah yang tidak ditangani atau tidak diolah. Nah, salah satu contoh misalnya di Kota Mataram, jumlah timbulan sampah per harinya itu mencapai 314 ton per hari, dan yang dibuang ke TPA sekitar 283 ton per hari. Nah, dari total timbulan sampah tersebut, jumlah sampah yang didaur ulang itu hanya 15,71 ton per hari, sedangkan yang tidak diolah itu sekitar 15,59 ton per hari. Itu yang tidak dikelola. Nah, sehingga angka persentasenya itu adalah 5%. Ya. Nah, di sini yang masih sangat tinggi persentase sampah yang tidak diolah itu berada di Kabupaten Lombok Timur, itu bisa mencapai 98%. Artinya hampir 100% sampah yang dihasilkan di kabupaten tersebut itu belum melalui sistem pengelolaan yang baik atau tidak adanya pengolahan sampah. Nah, masing-masing kota kabupaten selain dari Kota Mataram, persentase
sampah yang tidak diolah itu rata-rata di atas 50%, yaitu kisaran 60-90% menurut data IKPLHD NTB tahun 2019. Nah, ini artinya menggambarkan bahwa penanganan sampah di NTB masih sangat buruk, karena semua kabupaten kotanya selain Kota Mataram, persentase penanganan sampahnya masih sangat tinggi, yaitu kisaran 60-98%. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi pemerintah Provinsi NTB untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan sampah perkotaannya, terutama pada tahap pengolahan sampah. Nah, selanjutnya adalah paradigma manajemen sampah atau limbah padat. Nah, di dalam piramid ini bisa kita perhatikan bahwa kondisi pada saat ini yang berada di puncak atau yang masih sedikit perannya adalah mulai dari kegiatan reduce atau pengurangan atau minimalisir menghasilkan timbulan sampah. Itu angkanya masih sangat sedikit, kemudian diikuti oleh recycle atau daur ulang, kemudian reuse lumayan sangat banyak juga diterapkan pada kondisi sekarang, jadi penggunaan kembali barang-barang bekas, dan yang paling besar angkanya adalah pembuangan akhir atau disposal. Jadi pengelolaan pada saat ini hampir semua sampah yang dihasilkan di suatu wilayah itu berujung ke pembuangan akhir. Nah, yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa membalikan piramid di atas tadi, ya. Jadi dari piramid itu kita balik, di mana disposal yang awalnya mencapai angka yang tertinggi dalam penanganan sampah itu kita usahakan dilakukan sekecil mungkin, ya. Jadi yang diutamakan di sini yang paling besar perannya adalah reduce, recycle, reuse, dan disposal yang paling terakhir. Jadi diutamakan adalah di paradigma yang baru ini adalah bagaimana kita mampu mengurangi produksi timbulan sampah, terutama di tingkat sumber sampah, kemudian pengolahan ataupun daur ulang sampah yang dihasilkan. Yang ketiga adalah reuse, jadi penggunaan kembali sampah-sampah atau barang bekas yang sudah tidak bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, sebagai alternatif terakhir adalah pembuangan air. Jadi sampah yang tidak bisa ditangani melalui 3R tadi itu kita terpaksa harus membawa ke pembuangan akhir atau ke pemrosesan akhir sampah. Nah, itu adalah harapan atau yang menjadi tantangan di masa yang akan datang. Nah, kemudian dari diagram ini juga bisa kita perhatikan bagaimana pola aliran sampah. Nah, bagaimana di dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan adalah mulai dari sumber sampah hingga ke ke pemrosesan akhir atau ke landfilling. Nah, di mana di sumber sampah itu kita namakan di dalam diagram ini adalah sebagai lapisan pertama. Nah, jadi di sini dilakukan tahap pemilahan dan pewadahan sampah di tingkat sumber. Nah, kemudian dari hasil kegiatan pewadahan tersebut dilakukan pengumpulan sampah. Jadi pengumpulan sampah di tingkat skala yang lebih kecil, misalnya di tingkat RT, RW atau skala lingkungan, dan bisa juga ke lapisan yang ketiga. Jadi masih tahap pengumpulan di sini, misalnya yang di awal tadi hanya menggunakan gerobak atau motor 3 roda, dan di sini yang di tahap yang selanjutnya bisa kita melakukan pengumpulan dengan armada yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah pembuangan akhir. Nah, di pembuangan akhir ini, jadi alurnya itu mulai dari sumber sampah di
dikumpulkan dan diangkut dibawa ke TPS. Nah, di TPS itu terjadi proses pemindahan sampah atau yang bisa kita sebut sebagai lokasi transfer deponya. Nah, itu terjadi proses pemindahan dari misalnya dari gerobak ke dump truck, kemudian sampah-sampah tersebut dibawa ke TPA. Nah, jadi pola aliran ini tetap berjalan, tetapi bagaimana kita bisa menerapkan piramid terbalik, ya. Jadi bagaimana bisa kita meminimalisir pengangkutan sampah ke pembuangan akhir. Jadi diusahakan semaksimal mungkin penanganan sampahnya itu adalah mulai dari sumber-sumber sampah tersebut. Nah, ini adalah contoh praktek yang mungkin bisa diterapkan di dalam pengelolaan sampah perkotaan, misalnya di tingkat household level atau di tingkat sumber sampah, di tingkat rumah tangga. Nah, jadi di sini dimaksimalkan adalah pewadahan yang sesuai standar, kemudian dilakukan pemilahan dan juga dilakukan pengolahan sampah sebisa mungkin atau yang sesimpel mungkin, misalnya dengan sampah-sampah organik dilakukan pengomposan, kemudian sampah-sampah yang bisa dibuat barang-barang kerajinan itu diupayakan di tingkat sumber ini. Kemudian yang tidak mampu ditangani secara skala yang lebih besar dari tingkat rumah tangga itu di tingkat komunal atau neighborhood level. Nah, di sini terdapat fasilitas pengumpulan. Nah, kemudian di sini juga bisa dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penanganan sampah. Pemilahan sampah tetap dilakukan untuk mempermudah penanganan sampah sesuai dengan jenisnya. Misalnya proses pengomposan tetap dilakukan, proses pemilahan sampah tetap dilakukan, proses penanganan sampah plastik misalnya dengan menjadi barang kerajinan ataupun sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu bisa langsung dijual. Nah, kemudian dari level sumber sampah yaitu rumah tangga, kemudian komunal itu di tingkat lingkungan atau di tingkat desa. Selanjutnya di tingkat yang paling besar adalah di city level atau di tingkat regional. Nah, ini biasanya itu terfokus ke TPA atau tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi penanganan sampah skala regional itu biasanya dilakukan di TPA. Nah, di TPA itu sendiri proses pemilahan sampah itu tetap ada karena pemilahan yang dilakukan mulai dari tingkat sumber, tingkat komunal itu kadang masih terjadi error. Nah, sehingga diperlukan lagi pemilahan di tingkat TPA atau di unit pengolahan sampah di tingkat regional. Nah, ini misalnya mulai dari transfer storage, kemudian sampai yang terakhir itu adalah sampah-sampah yang residu itu terpaksa harus diuruk atau ditimbun. Nah, berbagai teknologi pengolahan sampah juga bisa diterapkan di tingkat regional ini atau di tingkat level ini. Nah, tetap ada unit composting, terus penanganan gas metan, penanganan leachate atau lindi, atau bahkan masih berpotensi terjadinya pemanfaatan sampah-sampah yang bernilai ekonomis tadi untuk dijual atau bahkan bisa langsung diolah di lokasi tersebut. Misalnya sampah plastik dijadikan sebagai biji plastik dan lain sebagainya. Nah, jadi dari masing-masing tingkatan itu yang perlu dirumuskan adalah pertanyaan what, how, dan who. Jadi apa yang akan dilakukan, terus bagaimana caranya, dan siapa yang akan melaksanakannya. Jadi di setiap level itu memiliki jawaban yang berbeda-beda. Misalnya di tingkat rumah tangga, nah apa saja yang bisa kita lakukan, misalnya dengan pemilahan sampah, terus pengolahan sampah yang sederhana, terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah mengelompokkan masing-masing jenis sampah. Jadi
di masing-masing rumah tangga sudah harus mengenal jenis-jenis sampah tersebut, baik itu sampah organik, sampah anorganik beserta rinciannya dan seterusnya sampai ke level kota. Nah, ini adalah contoh daripada teknologi pengolahan sampah. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan, misalnya dengan chemical treatment, biological treatment, dan thermal treatment. Jadi masing-masing jenis sampah, masing-masing karakteristik sampah itu memiliki cara dan cara penanganan yang berbeda dan tentu berpengaruh ke teknologi yang diperlukan. Misalnya secara kimikal ada gasifikasi, ada pirolisis, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dari segi biological treatment itu bisa berupa landfilling, ya, bisa dengan metode composting, biogas, ya. Sedangkan yang thermal misalnya dengan insinerasi, panas, listrik, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari item-item jenis teknologi pengolahan sampah memiliki pertanyaan nilai ekonomisnya bagaimana, apakah menguntungkan atau dapat merugikan terhadap penerapan teknologi-teknologi tersebut. Nah, namun pandangan kita sebagai orang lingkungan, sebenarnya yang dilihat yang paling utama itu bukanlah nilai ekonomisnya, tetapi bagaimana nilainya terhadap perbaikan lingkungan, kelestarian lingkungan. Nah, jadi yang kita perhatikan adalah nilai, bukan nilai ekonomis yang utama. Kalau memang ada nilai ekonomisnya, itu adalah sebagai hasil sampingan terhadap penanganan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah tersebut. Jadi yang utama adalah mempertimbangkan kepentingan lingkungannya. Nilai ekonomisnya anggap sebagai hadiah, kita anggap sebagai reward, ya, seperti itu. Nah, ini yang pertama yang kaitan dengan biological treatment. Jadi banyak metode yang bisa kita terapkan, misalnya dengan metode pengomposan. Nah, metode pengomposan itu sendiri tingkatan teknologinya juga ada. Misalnya di sini mulai dari low teknologi composting. Jadi teknologi pengomposan yang paling sederhana. Contohnya adalah windrow composting atau tumpukan terbuka. Nah, untuk pengomposan skala besar, metode ini sangat cocok. Nah, terus selama pengomposannya itu bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berkisar 3-6 bulan, tergantung dari karakteristik bahan yang dikomposkan. Nah, karena memang di sini adalah teknologinya masih sangat sederhana, sehingga proses penguraiannya tidak bisa cepat, ya, karena sentuhan teknologinya masih kurang, baik itu dari metode compostingnya, kemudian penambahan mikroorganisme itu belum diterapkan begitu baik di sini, apalagi dipengaruhi oleh tumpukan yang berada dalam skala yang cukup besar atau cukup banyak. Nah, tentu itu memiliki pengaruh, ya. Nah, kemudian yang jadi dari windrow composting ini, nah di sini proses kenapa dikatakan sebagai metode yang sederhana di dalam metode pengomposan? Karena di sini proses misalnya dengan pemberian udara atau aerasinya itu masih bersifat manual. Jadi pemberiannya itu hanya dilakukan dengan cara membalikkan tumpukan sampah yang dikomposkan. Jadi belum ada sentuhan teknologi atau mesin pemberi oksigen di sini. Jadi masih manual. Jadi masih diandalkan tenaga manusia untuk memberikan aerasinya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan metode pengomposan di sini adalah medium teknologi. Nah, contohnya itu adalah aerated static pile.
tumpukan yang diaerasi statis. Jadi ada gundukan kompos seperti di windrow composting itu dimodifikasi. Jadi media yang kita gunakan untuk pengomposan itu kita modifikasi, misalnya dengan membuat wadah untuk penumpukan kompos. Jadi tumpukannya itu berada di luar balok yang disiapkan, sehingga di tengah-tengahnya itu bisa kita pasang blower sebagai pengalir oksigen. Jadi sehingga pemberian aerasinya, oksigennya itu atau proses aerasinya itu dengan mengandalkan blower. Jadi bukan lagi tenaga manusia seperti yang metode sebelumnya. Nah, ini dapat membantu juga memperlancar kehidupan mikroorganisme aerobik di dalam proses penguraian sampah-sampah organik yang akan dikomposkan. Nah, sedangkan yang ketiga adalah high technology composting. Jadi ini teknologinya sudah paling canggih dalam metode pengomposan. Jadi semuanya itu menggunakan mesin, mulai dari input sampah organiknya, terus proses fermentasinya itu dilibatkan perannya teknologi di situ, mulai dari pemberian bioaktivator dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah murni melibatkan teknologi. Nah, metode ini sangat berpengaruh terhadap lama waktu proses pengomposan. Nah, itu bisa berkisar sekitar 2 minggu atau paling lama adalah 3 minggu, yang mana kalau secara alami itu bisa berkisar 3 sampai 6 bulan tadi. Tetapi dengan sentuhan teknologi itu bisa mempercepat proses pengomposan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dengan metode pirolisis ya. Jadi dari pirolisis ini kita bisa mengolah sampah-sampah baik itu organik maupun anorganik sesuai dengan karakteristik yang bisa diterima dalam proses pirolisis. Nah, proses pirolisis ini misalnya contoh dari sampah biomasa, jadi sampah organik yang agak padat. Nah, itu dilakukan pembakaran dengan menggunakan reaktor dengan suhu sekitar 550 derajat Celcius. Jadi no oksigen di sini ya. Jadi no oksigen. Nah, di dalam proses itu bisa menghasilkan minimal dua produk. Yang pertama misalnya dari char atau arang kayu, itu bisa kita jadikan sebagai briket. Kemudian bisa juga kita menghasilkan asap cair. Nah, jadi dari proses pembakaran tadi kita buatkan sirkulasi dengan dilengkapi dengan kondensasi atau pendingin. Nah, pendingin ini yang akan merubah asap menjadi cair. Nah, dari proses perubahan itu sehingga kita bisa memanen asap cairnya dari hasil proses pirolisis tersebut. Nah, teknologi ini bisa kita terapkan di skala menengah sampai besar, investasinya menengah sampai tinggi tergantung kapasitas yang kita rancang. Teknologinya juga begitu, bahan baku adalah sampah biomasa, tetapi bisa juga sampah anorganik lainnya, misalnya plastik, itu bisa juga kita lakukan dengan tahap pirolisis sehingga bisa menghasilkan semacam minyak atau bahan bakar yang mendekati bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, jadi tergantung dari bahan baku yang kita pirolisiskan.